Ya, selamat datang kepada saudara Panggabean dan juga Revo, ya, Revo, ya, bersama juga dengan Ibu Erika Maria Setiawan bersama-sama dengan kami saat ini sedang karena kebaikan dan Tuhan. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan, saudara, kawan-kawan, tapi pasti saya merasakan pemulihan dan kesembuhan jawaban-jawaban dan sehingga saya mendapatkan kesembuhan dari Tuhan bersama dengan istri. Puji Tuhan, saudara semua karena kebaikan Tuhan, saudara. Saya bersyukur walaupun dalam kondisi-kondisi kritis yang menjelang hari Natal juga lebih hari Sabat, kami sempat terganggu dengan kesehatan kami. Tetapi puji Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, saya boleh berada di kami. Nah, hari ini saudara, kembali ya kita akan belajar firman Tuhan. Dan sebelum lebih jauh kita belajar firman Tuhan, saudara, saya memiliki satu cerita, saudara. Ada sebuah cerita begini. Ada seorang ibu-ibu, seorang wanita. Dia datang ke kantor polisi. Dia lapor kepada Pak Polisi. Dia bilang, Pak, tolong carikan suamiku. Dia kehilangan suaminya tidak ada di rumah. Saya sangat membutuhkan dia pada saat ini. Loh, memangnya kemana? Saya tidak tahu, Pak. Kenapa begitu? Sejak kapan suami ibu tidak pulang? Ya, saudara, semakin keras ibu ini menangis. Sudah 2 minggu Pak Polisi. Istri saya tidak pulang. Loh, kalau sudah minggu, kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Ibu melapor ke kami beberapa hari yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Karena hari ini tanggal 2, biasanya tanggal 1 dia datang mengantarkan gajian saat ini saya membutuhkan dia. Saya tunggu sampai tanggal 2, siapa tahu tanggal 2 datang, rupanya tanggal 2 nggak datang, itu sudah biasa lapor polisi. Saya berharap di sini ada ibu yang melaporkan bapak-bapak polisi. Ya, jadi bapak aku langsung antar, ya amin, langsung antar Pak. Jadi jangan ditunda-tunda dulu. Kalau nanti terjadi beda seperti ini, berita kehilangan, wajib kamu dicari, ya dari PPO nanti. Ya, haleluya. Saudara semua di dalam Tuhan, memang itu hanya ilustrasi, saudara, yaitu hanya cerita saja. Tetapi itu bisa mengingatkan kita bahwa kita kadang-kadang seringkali ya bersikap mirip seperti wanita dalam cerita itu. Ya, kita sering kadang-kadang kita itu beribadah bukannya bersyukur kepada Tuhan, tetapi seakan-akan karena ingin mencari berkat Tuhan, ada sesuatu yang diinginkan, ada sesuatu yang diperlukan. Makanya beberapa hari yang lalu ketika saya melakukan di keluarga, ibadah keluarga, banyak orang ketika keperluannya sudah selesai, sudah kamu ibadah lagi. Ya, kalau keperluannya sudah selesai, sudah cukup, keperluannya sudah itu. Nah, kadang-kadang ada manusia yang mirip seperti itu, dan seperti wanita ini. Dia datang kepada Tuhan bukan mencari figur apa, tetapi adalah mencari figur berkatnya saja. Setelah itu selesai. Nanti perlu lagi, ya datang lagi. Ya kan sesuai kepentingan, sesuai keperluan. Semata pada dosa, dilarang masuk dan yang tidak dapat kepentingan. Nah, gereja-gereja tak buka bagi siapa saja, saudara. Amin. Yes. Nah, saudara semua dalam Tuhan. Pertanyaan, apakah salah sih sebenarnya seorang istri mencari suaminya saat dia butuh suami? Sebenarnya tidak. Hanya motivasinya saja yang tidak tepat. Karena istrinya ini hanya butuh suami, uang suaminya. Dia tidak butuh figur daripada suaminya. Ini yang saya terjadi. Wanita ini menganggap bahwa suami hanya mesin ATM saja. Ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita pun sering memperlakukan Tuhan juga seperti mesin ATM saja. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Mazmur 100 ayat 4 sampai dengan 5.
Mazmur 100 ayat 4 sampai dengan 5. Firman Tuhan berkata seperti ini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, firman Tuhan ini masuklah melalui pintu gerbang. Kalau saya kembali kepada cerita tadi, saudara, apakah kualitas ibadah kita, ya? Apakah kualitas hubungan kita dengan Tuhan seperti wanita dengan suaminya ini? Wanita dengan suaminya ini. Saudara semuanya, apakah seperti ini ketika kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan? Karena berkatnya, bukan karena figur daripada Allah. Saya mengajak saudara, mari kita kembangkan suatu hubungan yang lebih berkualitas sebagaimana yang Tuhan inginkan. Itu sebuah hubungan tanpa didasari apapun selain kita melihat ada kebaikan Tuhan, selain kita melihat ada kesetiaan Tuhan yang selama-lamanya dan tetap turun-temurun. Turun-temurun itu artinya kasih setianya selama-lamanya, tidak pernah berhenti, meskipun kadang-kadang kita sering berhenti kesetiaan kita. Ini kualitas kita. Yang kedua, mari kembangkan hubungan kita dengan Tuhan itu dengan selalu mengucap syukur, walaupun dalam kondisi yang buruk, walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Tuhan, aku nggak pantas ini, belum saatnya mengucap syukur. Ayat yang sering kita kutip dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. 1 Tesalonika ayat hafalan ini, saudara. Kemudian juga dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 20 juga dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Kalau dikatakan senantiasa, berarti adalah selalu di dalam keadaan apapun juga. Ya, memang sulit, saudara, mengucap syukur ketika keadaan susah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Susah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kalau saya bisa mengerjakan matematika itu susah, tetapi saya bisa, ya. Walaupun ketamalan itu jalannya seperti itu susah, tapi bisa lewat. Nah, mengucap syukur dalam keadaan yang susah itu memang sulit, tapi bisa. Lebih sulit lagi kalau mengucap syukur didasarkan atas jumlah berkat yang kita terima. Oh, ini sedikit atau ini nggak kita terima, yang hari ini nggak terima berkat. Saudara, adakah yang tiap hari tidak pernah merasakan berkat Tuhan? Ya. Ada nggak dari pagi sampai malam yang tidak menerima berkat Tuhan? Ya. Ada tidak, saudara? Ya. Kalau ada, berikan saja. Saya tidak dengan berkat sama sekali hari ini. Memang kita hidup, kita bernafas ini, kita apa? Semua kan dari Tuhan. Kalau kita nggak bisa bernafas, sudah kita yang datang Tuhan mengucapkan bukan Tuhan yang datang kepada kita untuk mengambil kita. Semua di dalam Tuhan. Bersyukur pada saat-saat susah tidak berarti kita tidak senang. Bukan berarti kita senang dengan keadaan tersebut. Oh, aku senang ini karena aku lagi susah. Bukan, kita lagi bersyukur dengan keadaan seperti itu. Bukan kita lagi senang dengan keadaan yang susah tersebut.
keluargaku dipanggil Tuhan, sudah bersama dengan Tuhan. Saudara semua di dalam Tuhan. Saya tahu bagaimana ya Wawan dan Erika perjalanannya jauh, bagaimana mengatasi atau mengalami masalah yang bertubi-tubi. Dari kedua kakek nenek daripada Erika yang dipanggil Tuhan, dan melihat beberapa hari pemberkatan mereka, kakak daripada Wawan atau Riko juga dipanggil Tuhan. Artinya dalam 40 hari 3 orang dipanggil Tuhan. Keadaan susah, tapi kita bukan senang dengan keadaan tersebut, tetapi kita bersyukur juga di dalam keadaan bisa kita bersyukur dalam keadaan tersebut. Ya. Saudara semua, karena apa saudara? Karena kita menggunakan iman, karena kita percaya bahwa ada sesuatu, ada suatu pesan di balik kesusahan tersebut, di balik kesusahan, kesulitan tersebut. Nah, Mazmur di atas saudara mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersorak-sorai, naikkan pujian dengan nyanyian syukur, ucapkan syukur. Datang ke gereja dengan membawa hati yang terlimpah dengan ucapan syukur. Jujur, apakah setiap kita hari Minggu datang ke gereja kita terlimpah dengan ucapan syukur? Ya. Jujur, apakah kita saat kita menyembah Tuhan, kita bersorak-sorai kepada Dia, hati ini meluap dengan ucapan syukur? Atau hanya sekedar rutinitas saja? Oh, ini rutinitas ini, ya, ini adalah hari Minggu, jadi semacam perasaan terpaksa saja. Jadi memuji Tuhan gak ada gairah, apalagi yang memuji pujian si A, si B, si C, gak ada gairah, tanpa kerinduan, gak ada gairah rutinitas. Atau kita datang kepada Tuhan karena melihat-lihat saja, atau kita semacam menonton konser saja. Saudara semua dalam Tuhan, mari kita jujur di dalam hati kita. Katakan kita belajar bersyukur, belajar terima kasih kepada Tuhan dengan apa? Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan lewat apa? Ibadah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam kamarnya dengan puji-pujian. Ya, ada sebuah pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kebaikan Tuhan yang mengenal kita datang ke tempat ini meluap dengan ucapan syukur, meluap dengan rasa terima kasih. Meskipun kita mengalami masalah, meskipun kita dalam keadaan sulit, tetapi ada alasan lain mengapa kita bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak manusia di dunia ini, saudara. Ada yang kehidupannya susah, sederhana, pas-pasan, tapi mereka sangat bahagia. Ya. Kita melihat, kita sering memperhatikan mungkin teman kita, tetangga kita, saudara kita. Oh ya, orang itu hidupnya pas-pasan. Kita bisa melihat ya, susah, tetapi mereka bahagia, ya bahagia. Tapi juga ada orang yang menjalani kehidupan ini dengan kemewahan, tapi tidak bahagia. Tapi ada juga yang menjalani kemewahan, dia juga bahagia. Mengapa yang terjadi, saudara? Apa yang menyebabkan ketika bisa berbeda? Mereka menjalani kemewahan tapi tidak bahagia, tapi ada orang yang menjalani kemewahan dalam kehidupannya, tapi mereka bahagia. Ada orang yang hidupnya pas-pasan, tapi mereka juga bahagia. Apa masalahnya? Satu saja, bersyukur. Bersyukur.
Ada yang bersyukur, ada yang tidak bersyukur. Banyak sekali orang sulit mengucap syukur kepada Tuhan ketika sedang berhadapan dengan masalah. Dan kenyataannya memang bukan perkara mudah, ya. Bukan perkara mudah untuk mengucap syukur dalam segala situasi yang tidak baik. Bukan perkara mudah. Tetapi bukan tidak bisa. Sekali lagi saudara, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, mengucap syukur itu perintah Tuhan. Pertanyaannya, ada nggak perintah Tuhan di mana manusia tidak mampu melakukannya? Ya. Ada nggak Tuhan memberikan perintah kepada Bapak Ibu Saudara, kepada saya, lalu saya tidak bisa melakukannya? Tuhan memberikan perintah karena Tuhan tahu kita mampu melakukannya. Meskipun susah, tapi kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Iman karena kita percaya. Banyak rasa syukur menghilang, rasa terima kasih menghilang saat ada masalah. Orang berkata, saya bersyukur untuk apa? Saya bersyukur untuk apa? Berterima kasih untuk apa? Oh, kehidupan saya berantakan kok. Oh, saya ada masalah kok. Lagi ada konflik, ada apa? Saudara semua bersyukur. Nah, orang-orang Kristen, saudara, sering juga kadang-kadang menjadi orang Kristen yang bersyarat. Artinya, jika segala sesuatunya baik, segala sesuatunya clear, gak ada masalah, sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan harapan, maka baru dari mulut keluar, terima kasih Tuhan. Jadi kan jadi orang-orang Kristen yang bersyarat. Jadi orang-orang percaya yang akan mengucap syukur kalau sudah keadaan baik-baik saja. Masih ingat perkataan Ayub, saudara? Apakah kita menerima yang baik-baik saja dari Tuhan? Ya. Saudara semua dalam Tuhan, Rasul Paulus jelas mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalimat dalam segala hal adalah dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, dalam keadaan apapun juga. Siapa di dunia yang tidak mengalami persoalan? Ya. Siapa di dunia yang tidak mengalami masalah? Yang tidak mengalami yang namanya sakit hati, kepahitan, kekecewaan. Tetapi apakah karena hal tersebut lalu lantas membuat kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan? Bukankah ada alasan lain kita mengucap syukur kepada Tuhan? Bukankah ada cara-cara lain atau sarana lain yang membuat kita ingat Tuhan, bagaimana Tuhan tetap membuat kita baik meskipun kita kecewa, sakit hati, atau mungkin mengalami kekecewaan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saudara semua dan Tuhan, ucapan syukur adalah ekspresi iman kita oleh pimpinan Roh Kudus. Ya. Ekspresi iman kita. Kalau kita bisa memuji Tuhan saat ini saudara, sementara kita masih dalam persoalan, itu karena kita percaya, karena iman kita mengatakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu besar daripada masalah kita. Tuhan tidak lebih kecil daripada masalah kita. Kalau kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di saat masih dalam persoalan, karena kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita secara kasat mata tidak melihat contoh tangan Tuhan, perintah Tuhan. Tetapi ketika kita mampu melalui segala sesuatu masalah dengan baik, di situ ada Tuhan. Karena iman kita percaya, ekspresi iman kita yakin Tuhan ada yang baik juga. Oleh sebab itu sudah bersyukur setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan, dan setiap keadaan. Jangan pakai kata tunggu, tunggu. Ketika kita bilang tunggu, kita pun juga berkat pun bilang juga akan stop di situ juga.
Ketika kita bilang nanti saja untuk mengucap syukur, menunda untuk bersyukur, berarti kita juga sedang menunda berkat yang mau datang kepada kita. Ketika Tuhan Yesus mengucap syukur atas roti dan ikan yang ada, akhirnya semua dari 5.000 orang terpenuhi semuanya. Secara logika itu hitungan itu gak akan masuk. Tetapi ketika ucapan syukur datang, berkat itu datang, semuanya terpenuhi. Oleh sebab itu ketika kita bilang tunggu atau nanti atau besok mengucap syukur, sama saja kita menunda berkat kita sendiri. Apalagi bersyukur, sama saja itu mengakhiri berkat kita. Ucapan syukur itu adalah membuka pintu gerbang hatinya Tuhan. Ya, begitu Tuhan terima kasih, pintu gerbang berkat Tuhan terbuka lebar. Ya, terang semuanya. Ya. Bersyukur seberapapun yang ada pada kita dan dalam keadaan apapun. Jangan berkualitas seperti orang-orang kotor. Mereka itu orang-orang yang tidak mau berterima kasih. Sudah digaji. Dan gajinya juga bukan kecil, tapi besar. Tapi mereka tidak pernah bersyukur atas gaji, atas jabatan, atas kekayaan yang mereka miliki. Tapi malah berambisi menambah kekayaannya dengan berbagai cara, termasuk melakukan korupsi. Ya. Jangan sampai kita berkualitas seperti itu. Akibatnya apa? Ditangkap KPK masuk penjara, selesai. Bagi seorang koruptor, emas segunung pun saudara tidak akan pernah membuat dia cukup. Karena apa? Hatinya serakah. Dia tidak bersyukur dengan apa yang ada. Ada orang yang tidak bersyukur kepada saudara. Ini cerita dari Sulawesi, kota Pindrang itu Sulawesi. Ya. Ada seorang petani yang sangat miskin, yang namanya di kota Pindrang. Miskin malah susah. Karena saking miskinnya, dia berdoa kepada Tuhan untuk diberikan kekayaan. Dan singkat cerita, apa yang terjadi saudara? Pada suatu ketika dia berangkat ke sawah dan tanpa terduga, tiba-tiba dia ketemu seekor bebek yang sangat cantik. Ya. Ketemu seekor bebek mentok, mentok yang sangat cantik. Dia pun membawa pulang ke rumahnya. Dia pulang ini ketemu, dapat dari sawah, dia bawa pulang. Ketika pagi mulai datang, ya, sinar matahari mulai muncul, kemudian petani bergegas melihat bebek yang dia bawa pulang. Oh, dia sangat senang dengan bawa bebek tersebut, saudara. Dia masuk ke kandangnya dan ternyata bebek tersebut bertelur dan bertelur adalah bertelur emas. Oh, luar biasa kan? Yang bertelur emas. Dan itu bukan satu kali, setiap pagi. Setiap dia datang ke kandang, dapat ini telur emas lagi. Besok datang lagi, dapat lagi telur emas lagi. Jadi singkat cerita saudara, petani sangat bahagia. Otomatis segala keperluannya terpenuhi dengan baik. Ya. Nah, akhirnya jadi kaya raya. Dia tidak miskin lagi, dia tidak melarat lagi. Dan dia akhirnya sangat terkenal yang namanya di Pindrang atau di kota Pindrang tersebut. Ya, Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan, karena berkat dari bebek tersebut. Nah, tetapi tiba-tiba dalam pikiran petani ini muncul suatu ide. Kalau tiap pagi bisa mengeluarkan telur emas, bagaimana mungkin di dalam lebih banyak lagi? Nah, bisa-bisa di dalam lebih banyak lagi. Nah, itu sebabnya akhirnya tanpa pikir panjang petani ini menyembelih bebek tersebut. Dipotong, dia ingin ambil, gak usah tunggu besok pagi telurnya. Hari ini juga aku akan ambil telurnya semua. Tetapi apa yang terjadi saudara? Karena yang dia pikirkan tidak terjadi, karena di dalam perutnya tidak ada telur sama sekali. Gak ada telur sama sekali.
Emas yang seperti dia pikirkan akan banyak di dalam perutnya, ternyata tidak ada. Akhirnya petani menyesal karena pemburu tersebut, dan akhirnya apa yang terjadi? Petani kembali miskin. Nah, saudara semua di dalam Tuhan, ini cerita saudara. Hanya gara-gara tidak mau bersyukur dan tidak bersabar saja, akhirnya kan berkat ke depannya hilang, habis, tertutup. Hanya karena keserakahan saja, hanya karena apa ya? Ingin menikmati sekaligus saja, akhirnya dia kecewa untuk selama-lamanya. Yang tadinya miskin ya kembali ke miskin lagi. Coba kalau dia bersyukur, dia nikmati saja terus telur bebek tiap pagi, dia akan kaya terus. Tapi karena dia tidak sabar dan tidak bersyukur dengan satu telur ini saja, dia mengambil telur sesuatu, akhirnya yang terjadi bebek mati yang tidak menghasilkan telur lagi. Saudara semua adalah Tuhan. Nah, kadang-kadang kita juga tidak sabar, ya, kita tidak bersyukur dengan apa yang ada. Sudah apa yang ada disyukuri saja. Memang saudara kita nggak bisa untuk berkat kita ukur dengan apa yang kita terima. Tetapi kalau kita boleh ada, sering kita katakan, sebagaimana ada kita saat ini, adalah semuanya juga karena Tuhan. Masalah boleh terjadi, tapi kita punya Tuhan lebih besar daripada masalah satu. Ini adalah satu hal pun yang mengukur daripada Allah, kehidupan kita, nafas kita. Saya beberapa minggu ini sulit sekali untuk bernafas. Tapi saya masih bersyukur, meskipun sulit, tapi bisa bernafas. Ya. Sudah beberapa kali berubah, tapi pada saat itu sulit sekali. Ya. Tapi bagaimana juga kita bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi seperti itu, saya masih bisa bernafas. Bahkan setiap menjelang hari Minggu, bahkan pada hari Minggu, selalu berikan kesehatan kepada Tuhan, selalu tepat waktu. Ini yang kadang-kadang tidak bisa dipikirkan. Ketika kesehatan saya mulai menipis, mulai turun, ya tanpa disadari, ternyata tiba-tiba uang datang bersama istrinya. Ini luar biasa. Ya, sudah beberapa kali kami tidak bisa meminta tolong, tapi kalau orang datang kakaknya bisa dibuka kembali. Nah, ini kalau tidak karena Tuhan, siapa? Apakah karena Tuhan? Tidak. Dalam keadaan susah seperti apapun, bernama susah seperti apapun, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Susah tetapi saya bisa melakukan untuk bisa bernafas. Saudara semua dalam Tuhan, Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 3 mengatakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Ya, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Haleluya. Saya dikatakan bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Memuji Tuhan karena keselamatan yang Tuhan berikan. Sulit saudara untuk kembangkan sikap bersyukur jika kita tidak berterima kasih hanya berdasarkan berkat yang kita miliki saja. Oh, ini yang pantas untuk mengucap syukur, yang pantas ini hanya pertolongan begini saja, tidak pantas. Nah, kalau kita hanya melihat apa yang kita terima, memang sulit. Yang kita miliki memang sulit. Tetapi kalau kita bicara keselamatan, tentang kehidupan kita, tentang pertolongan yang luar biasa, tentang pengampunan dosa, gak ada alasan lagi untuk tidak mengucap syukur kepada Dia.
Bersyukur pada saat susah, sekali lagi, bukan karena kita senang dengan keadaan kita, tetapi karena iman. Karena kita melihat ada pertolongan Tuhan di sana. Tetapi saya katakan, ayo berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, itu kata ayo. Apakah kita mau yang baik-baik saja, tetapi yang buruk kita tidak mau? Nah, suami istri kalau sudah ini suami itu jelek ini, maunya yang baik-baik saja. Istrinya seperti tidak baik dan lain sebagainya. Bagi Ayub, penderitaan yang dialami saudara, ya, masalah yang dialami saudara, justru membawa pengenalan dia kepada Allah, pengenalan dia akan Tuhan semakin luar biasa. Masalah yang dihadapi semakin dia kenal siapa Allahnya. Persoalan yang dihadapi semakin membuat dia mengenal siapa Allah itu. Kalau dulu Ayub itu mendengar hanya dari teman-temannya saja, Ayub itu mendengar Allah dari sahabat-sahabatnya saja. Tetapi ketika masalah saya datang, apa yang dia katakan? Sekarang mataku sendiri memandang Engkau, kata Ayub. Sekarang aku merasakan sendiri, aku mengalami Tuhan meskipun di dalam kesusahan, meskipun di dalam masalah. Jadi kita perlu sadari saudara, bahwa berkat tidak harus materi, tetapi penyertaan Tuhan ini yang penting. Penyertaan Tuhan susah kalau sertai Tuhan, senang. Ya. Senang kalau tidak disertai Tuhan, susah jadinya. Ya. Penyertaan Tuhan itu yang penting dalam kehidupan kita. Saat kita lemah, kita mau bersyukur. Saat kita tidak punya apa-apa, kita mau bersyukur. Saat kita dianiaya orang, kita bisa berdoa untuk orang tersebut. Ya, kita bersyukur. Kita bisa menjauhi kejahatan, kita juga bersyukur. Nah, itu sebabnya bersyukur tidak harus alasan karena materi. Tetapi ketika kita mampu berdoa untuk musuh-musuh kita, berdoa untuk orang-orang yang menganiaya kita, berdoa saat kita lemah, berdoa saat kita susah, berdoa dan bersyukur saat kita bisa menjauhi kejahatan, inilah kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tidak harus materi. Oleh sebab itu saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Sebagai anak-anak ini, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Apapun keadaan kita. Ada kesaksian daripada seseorang saudara yang berkata seperti ini. Ketika aku bersyukur, ketika aku mengucap syukur kepada Tuhan, saya merasakan kedekatanku dengan Allah semakin dekat. Ketika saya berterima kasih kepada Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan, saya merasakan kedekatan dengan Allah. Saya merasakan pemeliharaan Allah. Saya merasakan kedamaian. Saya merasakan Allah begitu dekat dengan saya. Karena ucapan syukur. Rasa syukur itu telah membuat aku lebih kuat, kata orang tersebut. Kesaksian daripada seseorang yang bernama Ile Kristen. Rasa syukur telah membuat aku bersukacita di dalam menghadapi kesengsaraan, bahkan kesengsaraan yang seberat apapun itu. Inilah kesaksian dari seseorang. Jadi saudara semua dengan Tuhan. Ya. Kalau kita lihat dari apa pengalaman dan lain sebagainya, saudara-saudara Tuhan, bahwa orang yang bersyukur itu menentukan tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis, kesejahteraan rohani yang luar biasa. Ya. Mereka memang juga memiliki tingkat stres, mungkin tingkat depresi, tingkat kecemasan. Tetapi itu
rendah. Karena apa? Direndahkan oleh yang namanya bersyukur. Itu tadi, rasa syukur telah memberikan kekuatan psikologis rohani secara dahsyat, ya, secara luar biasa. Lalu kenapa kita tidak bisa mengucap syukur? Karena mengucap syukur akan membawa keoptimisan kita, membawa kita lebih bijak dan berani menghadapi tantangan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Sampai emosi yang berlaku ke depan. Coba kita lihat ujian.